Karena harga baterainya mahal. Resiko meledak tuh ada. Ngeri lo lihat, kena polisi tidur, meledak tiba-tiba. Apa gearbox manual itu kalau misalkan olinya nggak diganti-ganti juga tuh giri-girinya bisa jebol nggak sih kok? Gimana ya? Sampai botak gitu kok. Suzuki apa sih yang mengecewakan? Boleh lah Suzuki endorse kita lah. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 40. Kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak Bapak Freddy di episode Obsesi 40. Seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita mengenai perawatan mobil dan apapun itu seputar otomotif. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar otomotif langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti akan kita bahas di video-video YouTube selanjutnya. Yang punya informasi seputar otomotif mengenai mitos-mitos mobil itu bisa aja langsung dibahas di kolom komentar video YouTube ini dengan hashtag mistik. Nanti akan kita bahas di video mistik berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kok, langsung sikat aja kok. Oke. Pertanyaan pertama dari @abah_tv, hashtag obsesi. Di kantor kami ada Toyota Hilux 2.0 single cabin 2006 manual. Kalau oper gigi ada suara stuck gitu. Apa oli transmisi dan gardan harus diganti ya? Info spesifikasi oli gardan dan transmisi om untuk Hilux. Kalau bunyi cetak itu kemungkinan ya gantungan kopel. Nanti lihat aja gantungan kopelnya, siapa tahu udah sobek ya kan. Kalau ngoper gigi kan. Karena kan ini penggerak belakang nih. Ini mesinnya mesin Innova. Innova bensin tapi ya? Bensin. Terus kalau ganti oli transmisi, oli gardan ya ganti aja. Cuman kalau untuk bunyi kayaknya belum tentu hilang deh. Iya. Terus spesifikasi olinya gardan pakai 75W85 ya. Transmisinya pakai ya MTF lah, TMO. Udah paling itu. Kalau menurut gua sih mendingan cek gantungan kopel sih biasanya. Dengan kopel ya? Iya. Apa gearbox manual itu kalau misalkan olinya nggak diganti-ganti juga tuh giri-girinya bisa jebol nggak sih kok? Gimana ya? Sampai botak gitu kok? Ya kurang bagus sih. Kurang bagus ya? Iya. Oh, botak itu karena penggunaan kasar biasanya. 40.000 biasa manual ganti. 40.000 ya? Oke, next ya kok ya. Dari @ferry_darmawan, hashtag obsesi. Tolong bahas Toyota Navwan mas. Plus minus mobilnya itu dibanding mobil sejenisnya apa? Rewel nggak perawatan mobilnya? Terima kasih banyak, sehat selalu. Navwan. CC-nya 2000 ya? Iya, 2000 deh kalau nggak salah ya. 2000 Navwan. Matic-nya sama dengan Alphard ANH 20. Matic-nya termasuk mahal. Kalau rewel enggak, Kayaknya nggak terlalu lah. nggak terlalu lah. Tapi overall kita pernah juga kan Navwan? Overall udah beberapa kali lah. Iya. Soalnya mungkin mobilnya walaupun sama kayak Alphard, tapi mobilnya kan lebih enteng ya, sedikit lebih enteng. Plus minusnya dibanding mobil sejenisnya. Dibandingnya apa? Delica, Serena, Biante juga ya Biante. Kayaknya Navwan yang masuk sini kayaknya nggak banyak PR ya. Jarang PR kayaknya Iya. Navwan yang masuk sini. Delica kita pernah Delica juga kayaknya mobilnya nggak rewel gitu kok waktu Delica itu tapi yang bentuknya masuk sini. kotak banget. Iya, kalau Delica kotak banget. Kalau Navwan agak bulat. Nggak begitu rewel lah ini mobil. Iya, nggak begitu banyak info kalau di sini. Oh gini, Navwan Navwan CVT, Delica CVT. Cuma Biante yang AT. Iya, Mazda doang. Nissan Serena. Serena CVT juga Serena kan C26. CVT, Yang AT tinggal Biante. Iya. Untuk yang tahunnya kurang lebih sama ya. Next ya. Dari @channel lecek kable, hashtag obsesi. Kok tanya transmisi Matic Corolla Altis tahun 2008 sampai 2010 dong? Yang sering kenapa aja? Terus tentang penanganannya gimana supaya lebih awet? Rencana mau ambil Altis kalau ada rezekinya, makasih sebelumnya. Ini CVT bukan K310 ya? Ini masih AT. Ini sebelum CVT. Sesudah ini baru CVT. Ini sama kayak Yaris gak sih ini harus? Iya, berarti sama dengan Yaris Bakpao ini. Yaris Bakpao ya. Yang sering kena apanya? Kayaknya ini mobil awet deh, Awet deh, jarang. Nggak pernah masuk deh kayaknya kalau Altis AT. CVT yang K310 berapa kali tuh? Iya, udah beberapa kali. Problemnya bunyi. Kalau ini AT lebih oke lah. Oke, ini masih minim masalah sih ini. Paling kalau misalkan ada teman-teman mau minang mobilnya, paling masalah yang paling umum kayak kaki mobil ini. Tapi kalau masalah transmisinya kayaknya masih jarang banget masuk ke Domo Transmisi. Hampir belum malah. Terus penanganannya gimana supaya lebih awet? Ya rutin lah ganti oli. Yo, itu aja paling ya. Cukup lah ya. Itu mobil nggak rewel soalnya.
Altis mobil oke lah, itu cakep. Oke, next kok. Dari @lestari 1205. #obsesi. Kok kalau mobil listrik sudah di atas 8 tahun terus baterai rusak, masih worth it gak sih untuk diperbaiki atau malah dirongsokin aja? Nah, ini pertanyaan bagus. Anjir. Karena harga baterainya mahal, resiko meledak tuh ada. Ngeri lo lihat, kena polisi tidur, meledak tiba-tiba. Ah, masa? Kita nggak tahu ya, udah lewat 8 tahun, masih worth it apa enggak ya. Di situ pun kalau udah rusak langsung digeletakin aja di jalan. Tapi ngeri-ngeri sedep ya, misalnya kayak posisi tuh, kita tuh nyetir mobil nih, terus di bawah ada baterai. Itu kalau meledak tuh kita mau kemana gitu. Iya. Kalau meledak kita mau kemana? Kalau meledaknya waktu lagi di cas, oke lah ya. Tapi kalau meledak waktu lagi kita di jalan itu, anjir kita mau kemana lagi nih mobil? Masih worth it nggak untuk diperbaiki? Kalau ada duitnya ya silakan lah ya. Silakan lah ya. Cuma kalau baterai setengah harga mobil sih, Berat. iya berat, woy. Berat, oi. Misalnya mobil 800, baterai 400. Iya. Terus beli mobil ke orangnya 200 juta. Anjir. Ke next ya kok ya. Next. Dari @Lawrence Cendiki Priyatna. #obsesi. Tolong bahas Suzuki Baleno 2024 kok. Cakep ini. Apa yang mesti dibahas ya? Udahlah pokoknya ini mobil oke lah. Mobil cakep kok. Tidak Cakep, pernah mengecewakan dari tahun pertama kali keluar Suzuki Baleno. Yang hatchback ya, yang hatchback tapi ya. Iya. Kalau yang bukan hatchback kurang suka modelnya. Kita aja suka. Iya, hatchback memang seksi sih. Baleno hatchback. Apalagi dilengkapi kamera 360 itu kan, Bro. Nah itu gue nggak tahu, Ini oke lah, mobil anti jomblo lah kalau beli lah aman. Grand Vitara juga bagus loh. Suzuki apa sih yang mengecewakan? Yang ya baru kan? ya, yang baru Nah, Grand Vitara tuh cakep. Suzuki apa sih yang mengecewakan? Boleh lah Suzuki endorse kita lah. Dan next ya kok ya, dari @kuliah random 2023. #obsesi. Go Trans di Innova Diesel Matic aman nggak? Nah menurut kok Go Trans Sebenarnya aman-aman aja. aman-aman aja. Cuma kan agak nggak gitu enak, agak keras shiftingnya. Katanya sih, Uh-huh. katanya yang pakai ya. Tapi sebenarnya ada pengaruh nggak sih? Ya itu pernya kan lebih kuat. Infonya sih begitu. Kita nggak pernah pakai gini-ginian Go Trans. Temen yang pernah pasang aja akhirnya dibuka lagi. Digantiin original lagi. Iya, aman aja. Cuma nggak tahu. Katanya sih lebih nggak nyaman ya. Lebih nggak nyaman ya. Kalau soal aman sih aman. Udah mending yang standar aja lah ya. Kecuali kalau memang mobilnya mau dipakai buat balapan, nah silahkan lah diotak-atik lah. Tapi kalau dipakai mobil kayak dibuat pakai balapan, ya jangan berharap buat dibuat awet gitu ya. Next ya. Dari @noeb. #obsesi tanya kok apa benar Honda Brio awal sampai tahun 2018 menggunakan transmisi AT konvensional? Kalau benar, apakah transmisi AT-nya tergolong awet? Karena saya ada rencana untuk membelinya. Terima kasih. Memang generasi awal kan AT sampai tahun berapa ya? 17 kali kalau nggak salah ya. Habis itu CVT semua. CVT. Tapi yang pantatnya rata itu, Yang Gen 1 kan, Bro? ya Brio yang pantatnya rata itu ada yang tahun-tahun tertentu itu ya ada yang CVT. Oh. Kalau awal AT. Mhm. Nah, jadi kalau yang pantatnya flat itu ada AT, Ada CVT. ada CVT. Oh, oke. Tapi di tahun-tahun tertentu, entah 17 kalau nggak salah ya. Kalau 18 kayaknya udah CVT ya? Udah yang pantatnya bulat kali ya. Gue juga nggak gitu tahu nih tahun berapa ya. Nggak inget. Tapi yang benar sih AT. Cuman ya kalau dibilang awet ya awet. Iya, masih jarang kok yang rusak ini mobil. Ya paling kalau memang rusak berarti memang penggunaan sebelumnya tuh barbar lah ya. Gue lebih seneng AT sih dibanding CVT. Next ya. Terakhir nih kok. Dari @setiomovic #obsesi. Bagusan mana? Brio Satya MT atau CVT untuk part-time taksi online dari segi perawatan dan durability? Saya masih bingung. Pakai CVT karena tidak capek. Pakai MT karena sudah terbiasa feeling drive MT. Terima kasih Domo Transmisi. Oke, kalau udah terbiasa pakai MT, enak MT buat taksi online ya Iya. kan. Kalau CVT, ya amit-amit kalau sekalinya CVT-nya bermasalah, Iya. harus keluar duit banyak ya kan. Kalau untuk taksi online sih enak pakai MT sih. Kalau emang udah nyaman ya. Manapun MT pasti perawatan sama durability-nya pasti Lebih kuat. lebih kuat dibanding Iya. CVT. Kalau CVT ya gitu, jangan sampai lah lagi narik tiba-tiba belnya putus. Sakit hati banget kayaknya. Tapi ya di Bandung lah ya kok ya. Kita ngomongin Bandung kan karena Bandung ini kan tempat wisatanya tinggi-tinggi lah ya. Penyewaan mobil di sana tuh Brio CVT tuh ada kok. Ada ya? Ada, dan tempat yang nyewainnya juga kayak ya udah mau dibawa ke Lembang ya udah silahkan, dibawa kemana ya udah silahkan gitu loh. Ya pasar aja. Pasrah aja. Itu sebenarnya kayak mereka sebenarnya tahu nggak ya kalau belt ini bisa putus gitu ya? Nggak tahu ya, tahu apa enggak ya. Iya, soalnya Cuman mungkin masih minim ya informasi. kalau yang sewa terus tiba-tiba pakai putus, Apes gimana banget sih itu ya. Ganti nggak? Gak tahu tuh aku juga. Keluar duit ya? Gak tahu itu aku juga. Kalau sewa mobil Matic CVT terus tiba-tiba putus ya. Iya. Iya, itu gimana ya? Baliknya di towing. Anjir. Balikinnya nih di towing.
Dah, cukup kok video kali ini. Oke, sekian dari video kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar otomotif, bolehlah langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video-video obsesi berikutnya. Nah, terus jangan lupa mistik. Kita ingin mengangkat lagi mitos-mitos seputar mobil Matic. Jadi teman-teman boleh tulis di kolom komentar menggunakan hashtag mistik. Nanti akan kita bahas di video mistik di segmen berikutnya. Nah, terus buat teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, jangan lupa datang aja ke Domo Transmisi Pusat yang ada di Kelapa Gading. Dan buat yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro dan Bandung. Kita sudah buka di Bandung Padalarang, teman-teman. Di sana problematik cukup banyak, jadi rajin-rajin lah warga Bandung ya kok ya untuk merawat di bagian metiknya. Jangan sampai jadi pasien di Domo Transmisi kalau bisa. Ini buat yang metiknya belum bermasalah, pakai aja anti jeduk. Kalau vitamin katanya ya kan. Terus kalau buat GV, teman-teman yang punya masalah mobil Matic-nya jeduk-jeduk dikit, coba pakai GV dulu sebelum Matic-nya di overhaul. Dan untuk filter Matic kita punya merek Cook dari UK. Paling itu aja kok untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Domo Transmisi, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.